Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di Google CSC dengan saya Mr. Faiz. So, in the first time, we will study for the simple past tense. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang salah satu tenses, yaitu simple past tense ya. Apa itu simple past tense? Pak Faiz akan menuliskan materi di papan tulis dulu.
Oke, baiklah. Hari ini kita belajar materi simple past tense. Apa itu simple past tense? Simple past tense ini adalah salah satu tenses, yaitu lebih tepatnya adalah tenses nomor 5 dari 16 tenses ya. Jadi kita hari ini akan fokus mempelajari simple past tense ya. Dari judulnya ada udah jelas, ada kata past. Past itu berarti lampau. Dalam bahasa Inggris itu lampau itu bahasa Inggrisnya adalah past ya. Kalau present itu berarti sekarang, kalau akan datang itu adalah future. Berarti tenses ini membahas tentang semua hal atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. Ingat ya, semua hal atau aktivitas yang terjadi di masa lampau tidak ada kaitannya dengan masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Jadi semuanya dimulai dan selesai di masa lampau. Nah, apa fungsi dari simple past tense? Jadi simple past tense is used when you want to talk about something that happened in the past. Jadi simple past tense digunakan ketika kamu ingin berbicara tentang sesuatu atau mengungkapkan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Jadi ini digunakan ketika kamu ingin mengungkapkan aktivitas atau statement, pernyataan yang terjadi di masa lampau. Nah, dalam simple past tense, dalam tenses itu ada dua pola. Yang pertama adalah pola kalimat verbal atau verbal pattern, dan juga pola kalimat nominal atau nominal pattern atau nominal sentence, verbal sentence dan nominal sentence. Nah, apa itu verbal sentence dan apa itu nominal sentence? Verbal sentence yaitu adalah pola yang menggunakan kata kerja asli. Kata kerja asli itu kayak belajar, makan, berlari, nah itu. Nah, sedangkan kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak menggunakan kata kerja asli, tapi dia bisa menggunakan kata benda, kata sifat, kata keterangan. Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Sekarang kita akan mengenal pola kalimat verbal dahulu. Di sini pattern pola verbal sentence, pola kalimat verbal. Yang pertama adalah kalimat positif, diawali dengan subjek. Nah, ini ciri khas dari simple past, yaitu menggunakan tenses kata kerja bentuk kedua. Ya, menggunakan verb to baru objek. Ya. Terus yang negatif, subjek, did, ada did di sini, bentuk kedua dari do dan does. Not, nah di sini tidak menggunakan verb 2 lagi, tapi dia menggunakan verb 1 atau verb 1 baru objek. Nah, kenapa? Karena gini. Dalam kalimat simple past ya, ciri khas simple past, syarat dari kalimat simple past, dalam satu kalimat itu harus ada satu kata kerja bentuk kedua. Ingat, harus ada satu kata kerja bentuk kedua. Apabila lebih dari satu itu tidak bisa ya, tidak boleh, harus satu. Nah, berhubung di sini sudah ada did, ya kan? Did ini kan walaupun dia kata kerja bantu, tapi kan dia jenisnya juga kata kerja. Dia bentuk kedua dari do das. Nah, di sini sudah ada kata kerja bantu bentuk kedua. Berarti kalau di sini ada kata kerja lagi, maka dia harus kembali lagi ke verb 1, tidak boleh verb 2. Itu alasannya. Kalau ini kalian ganti atau kalian beri verb 2, maka salah. Ya, sangat salah ya. Yang benar adalah verb 1. Kalimat interrogatif itu did diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb 1. Nah, di sini kenapa kok ada verb 1 lagi? Ya, karena di awal sudah ada kata did, yaitu kata kerja bentuk kedua ya. Objek baru interrogative mark. Oke. Contohnya di sini, I studied English yesterday ya. Saya belajar bahasa Inggris kemarin. Jadi saya belajar bahasa Inggris kemarin. Jadi mulai belajarnya kemarin dan selesainya juga kemarin ya. Itu simple past. Negatif, saya tidak
belajar bahasa Inggris. Nah, kalau di sini study, nah maka di kalimat negatif di sini verb 1 study ya. Kalau ini verb 2. Nah, kenapa di sini kok verb 1? Karena sudah ada kata did bentuk kedua. Maka setelah kalau sudah ada kata kerja bentuk kedua, maka kata kerja selanjutnya adalah kata kerja verb 1 itu. Kalimat interrogatif ya. Did you study? Nah, verb 1 lagi di sini. Nah, verb 1 lagi. English yesterday. Apakah kamu belajar bahasa Inggris kemarin? Nah, di sini udah ada kata did. Ini contoh kalimat verbal dari tenses simple past. Sangat jelas sih menurut saya ya. Oke, kita lanjut ke pola atau pattern dari nominal sentence. Nominal sentence, kalimat nominal, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja murni, tapi dia menggunakan kata kerja bantu dan diikuti dengan kata benda, kata sifat dan kata keterangan. Oke, kata benda itu contohnya kayak siswa, polisi, ya kan? Itu profesi, rumah, meja, kelas itu kata benda. Kata sifat itu kayak handsome, beautiful, smart, clean, nah, bersih, ya, cantik, tampan, itu adalah kata sifat. Kata keterangan adalah kata kemarin, ya, saat ini, kata tentang waktu, ya. Oke. Polanya adalah subjek, was, were. Nah, subjek, was, dan were ini milih salah satu, ya. Milih salah satu. Nanti saya jelaskan subjek mana saja yang menggunakan were dan subjek mana saja yang menggunakan was, ya. Milih salah satu. Diikuti dengan noun. Noun itu adalah kata benda. Adjektif itu adalah kata sifat, dan adverb itu adalah kata keterangan. Yang negatifnya subjek, was, were, not, ada notnya. Negatif itu pasti ada notnya, ya. Terus diikuti kata benda, noun, adjektif, dan adverb. Interrogatif, was, were, diikuti dengan subjek, noun, adjektif, adverb. Contohnya, she was a student. Student, ya, bukan study, student. Student ini adalah kata apa? Kata benda. Dia adalah seorang siswa 3 tahun yang lalu, 3 years ago, 3 tahun yang lalu dia itu seorang siswa. Ya, jadi dia tuh mengungkapkan, menyatakan bahwa 3 tahun yang lalu dia seorang siswa. Nah, sekarang ini yang mungkin nggak tahu, mungkin atau sudah menjadi polisi atau tentara, ya. Pokoknya dia menyatakan bahwa 3 tahun yang lalu dia itu seorang siswa, ya. Negatifnya, she was not a student. Dia bukan seorang siswa 3 tahun yang lalu. Jadi, ya, ini berkaitan dari kata kalimat yang positif tadi. Interrogatif, apakah dia seorang siswa 3 tahun yang lalu? Nah, ini apakah dia seorang siswa 3 tahun yang lalu? Nah, ini adalah kalimat tanya menggunakan was di depan. Nah, sekarang subjek apa saja yang menggunakan was dan were? Nih, saya tuliskan, ya. Subjek she, he, it, sama I di sini, ya. Di sini dia itu menggunakan was, ya. Sedangkan subjek you, we, they, ya, dia itu menggunakan were. Nah, ini penggunaan was dan were, ya. Sangat jelas sekali, ya. Ini materi simple past, ya, pola kalimat verbal dan pola kalimat nominal. Ini. Setelah ini kita akan mempelajari adverb of time. Jadi setelah pola, fungsi tadi sudah, pola juga sudah. Nah, yang ketiga itu adalah time of time. Time signal, kata keterangan waktu. Karena ini kunci bisa digunakan untuk mengenali ciri dari simple past itu kata keterangan waktunya apa saja. Kata keterangan waktunya saya tulis di sini aja. Saya harus ini lanjutannya, ya. Ini lanjutannya.
Yang pertama yesterday. Yang kedua ago. Yang ketiga last. Nah, ago ini digunakan kayak tadi 3 days ago. Nah, ini kalau last itu bisa digunakan diikuti dengan hari, last Sunday. Nah, dan lain-lain. Nah, ini adalah penggunaan dari time signal. Ini ciri khas simbol pasti seperti ini. Jadi apabila ada kalimat ya ada kata yesterday, ada kata ago, ada kata last, maka kemungkinan besar kalimat itu adalah kalimat simple past tense ya. Oke, kita akan latihan soal. Lanjut kita latihan soal.
Oke, ini adalah contoh soal simple past tense multiple choice ya. Jadi contoh soal simple past tense dalam pilihan ganda ya. Oke, kita coba kamu kerjakan ya. Saya kasih waktu berapa menit ya? 5 menit kamu kerjakan sebisanya ya. Kalau bisa betul semua. Ya, silakan. Oke, mari kita bahas ya. Mari kita bahas soal nomor 1 sampai nomor 5. Ya, soal nomor 1 dulu. My brother bla 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 tennis with his friends yesterday. Ya. Saudara laki-laki saya titik tenis dengan teman-temannya kemarin. Nah, titik di sini kira-kira kata kerjanya apa? Ya, bermain. Tapi A, B, C, D, E kata kerja yang sesuai dalam simple past tense ini yang mana? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D? Atau apakah E? E. Jawabannya adalah yang? Iya, jawabannya adalah yang C. Jadi verb 2. Nah, ini. Jadi satu-satunya kata kerja A, B, C, D, E yang kedua adalah yang C. Ya, jawabannya yang satu adalah yang C. Nomor 2, one of my friend. Satu dari teman-teman saya, my friend, bla 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 a good score dalam tes bahasa Inggris mendapat. Nah, kira-kira di sini kata kerjanya adalah mendapatkan. Mendapatkan bahasa Inggrisnya apa? Get. Tapi yang sesuai dengan pola kata kerja tenses kedua yaitu apa? Gotten, get, was getting, gets atau got. Jawabannya adalah yang got. Nah, got ini adalah verb 2. Irregular. Jadi kata kerja bentuk kedua tapi jenisnya irregular, tak beraturan. Tak beraturan maksudnya bentuk pertama dan keduanya dan ketiganya itu tak berpola. Nah, kalau yang ini tadi play ini adalah regular. Jadi bentuk pertama, bentuk kedua dan ketiganya itu berpola dengan memberi tambahan ed. Nah, nanti saya jelaskan waktu pertemuan selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya nomor 3, my classroom, ruang kelas saya, bla 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 so clean, sangat bersih kemarin. Nah, ini adalah kalimat apa kira-kira? Ya, ini adalah kalimat nominal. Berarti A, B, C, D, E yang sesuai dengan subjek ini ya adalah yang B ya, karena yang was yang lebih tepat ya. Karena ini kalimat nominal was tadi. Kenapa kok was? Karena ini ruang kelasnya tunggal satu, room bukan rooms ya, bukan jamak. Maksudnya nomor 4, Mr. Faiz bla 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 my English teacher last year. Mr. Faiz adalah guru bahasa Inggris saya tahun lalu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Mr. Faiz was. Nah, karena Mr. Faiz itu adalah he ya. Jadi subjek atau kata gantinya adalah he was. Tadi she, I, she, he, it itu tadi menggunakan was. Selanjutnya all of my book di sini sorry. All of my books bla bla bla. Nah, ini jamak. All of my books, semua buku-buku saya ini jamak di sini. Maka jawaban yang tepat adalah yang ber. Oke, ini adalah latihan soal dari materi kita hari ini, simple past tense. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang simple past tense dengan model soal yang lebih menarik lagi. Oke, I think enough for today. I'm sorry if I have some mistakes in my explanation. And before we close, see you next meeting. Bila saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.